Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat konten rekomendasi action cam untuk bersepeda. Konten sekarang bertujuan untuk membahas beberapa rekomendasi saya untuk pesepeda yang ingin memulai konten bike vlognya. Jadi saya ingin memberikan rekomendasi saya untuk Anda bila ingin membeli action cam untuk konten sepeda. Oke, sebelum kita ke pembahasan rekomendasi, kita harus tahu dulu apa itu action cam. Action cam adalah kamera digital yang dirancang untuk aktivitas luar ruangan atau merekam aksi, olahraga, dan kegiatan yang bersifat ekstrim lainnya. Tentunya bentuk kamera action cam jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan daripada kamera biasa. Kamera action cam juga dapat digunakan untuk vlogging biasa, karena bentuknya yang kecil jadi bisa dibawa kemana saja, dan disimpan di mana saja. Oke, jadi itu adalah pengertian dari action cam. Langsung kita ke topik utama konten hari ini, yaitu 5 rekomendasi action cam untuk vlog bersepeda. Nomor 1, GoPro Hero 4. Di urutan pertama ada GoPro Hero 4. GoPro Hero 4 ini memiliki dua varian, yaitu Hero 4 Silver dan Hero 4 Black. Saya akan bahas perbedaan kedua varian ini agar kalian tidak salah memilih. Saya akan membahas untuk GoPro Hero 4 Silver terlebih dahulu. GoPro Hero 4 Silver memiliki sensor beresolusi 12 megapiksel, dengan lensa yang lebarnya sampai 180 derajat, resolusi foto bisa sampai 12 megapiksel, dan untuk video itu bisa sampai 4K dengan 15 fps, 2,7K dengan 30 fps, 1080p dengan 60 fps, dan 720p dengan 120 fps. Untuk fiturnya memiliki fitur time-lapse, looping, quick capture, auto low light, night photo, Wi-Fi, Bluetooth, Super View, Pro Tune. Port yang tersedia di GoPro ini seperti micro HDMI, mini USB, micro SD, Hero Port, dan 3,5 mili stereo mic dalam catatan dengan adapter mic GoPro. GoPro ini dilengkapi dengan baterai lithium 1160 mAh. Dengan kapasitas ini kamu bisa merekam video dengan durasi yang cukup lama, dan untuk memorinya diperlukan memori kelas 10 atau UHS 1. Maksimal kapasitasnya yaitu 64 GB. Oke, lanjut saya akan bahas untuk GoPro Hero 4 Black. Untuk GoPro Hero 4 Black terdapat perbedaan di bagian fisik dan untuk resolusinya. GoPro Hero 4 Black tidak memiliki LCD belakang, jadi Anda harus membeli LCD tambahan seharga 800 ribuan, cukup mahal bagi saya cuy. Karena jikalau ingin melihat preview, Anda harus membeli LCD tambahan terlebih dahulu. Memang bisa pakai Wi-Fi dikonek ke HP solusinya. Dan untuk perbedaan resolusi GoPro Hero 4 Black bisa merekam 4K dengan 30 fps. Berbeda dengan versi silvernya yang hanya bisa merekam dengan 15 fps. Untuk spek selebihnya memang sama saja dengan silver, hanya berbeda juga di bitrate videonya. Hero 4 Black bisa dengan bitrate 60 Mbps, sedangkan 4 Silver hanya 45 Mbps. Untuk spek selengkapnya Anda bisa lihat gambar ini. Jika gambar ini terlalu cepat, kalian bisa pause videonya. Oke, saya akan bahas untuk kelebihan dan kekurangan kamera ini. Untuk kelebihan kamera ini yaitu GoPro Hero 4 memiliki detail gambar yang sangat tajam. Jadi Anda tidak usah hirau lagi jika hasil video gambar Anda burik. GoPro Hero 4 ini memiliki detail yang tajam cuy. Jadi ya lumayan. Jadi untuk selanjutnya adalah kualitas mic yang cukup benih. GoPro Hero 4 ini memiliki mic yang sangat bagus, jadi Anda bisa berbicara di depan kamera tanpa Anda hiraukan hasil yang banyak noise-nya. Tapi ya, mic GoPro Hero 4 ini tidak sebagus mic clip-on. Meski tidak sebagus mic clip-on, suara GoPro Hero 4 ini sudah cukup bagi saya. Untuk kelebihan selanjutnya, lensa GoPro Hero 4 ini memiliki 170 derajat lensa wide. Ya, kalian bisa merekam video Super View dengan lensa 170 derajat ini. Ketika Anda vlogging, jadi sudut yang kamera tangkap akan lebih lebar, apalagi ketika downhill gitu cuy. Jadi view-nya lebih kerasa gitu. Kelebihan yang sangat menguntungkan bagi saya. Selanjutnya, GoPro Hero 4 ini memiliki Wi-Fi, jadi Anda bisa mengakses GoPro Hero 4 ini dengan handphone Anda cuy. Terlebih untuk GoPro Hero 4 Black yang tidak memiliki layar belakang, jadi Anda bisa mengakses atau melihat previewnya dari handphone cuy. Oh ya,
WiFi ini juga bisa dibuat untuk Anda mentransfer file, video, foto dari GoPro Hero 4 ini ke handphone Anda. Jadi Anda tidak membutuhkan kabel-kabel lagi. Lalu memiliki layar tambahan di depan bodi kamera. Jadi Anda bisa melihat jam, lalu jumlah baterai yang tersisa, dan berapa lama perekaman yang sudah Anda mulai. Jadi Anda tidak usah repot-repot melihat belakang layar lagi, apalagi untuk ke GoPro Hero 4 Black yang tidak memiliki LCD di belakang. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas untuk kekurangan GoPro Hero 4 Black. Saya akan menjelaskan ini cukup singkat karena waktunya tidak cukup. Yang pertama, tidak memiliki image stabilizer. Yang kedua, butuh adaptor untuk memasang mic eksternal. Yang ketiga yaitu resolusi 4K yang hanya bisa menangkap 15 fps untuk GoPro Hero 4 Silver dan tidak memiliki layar belakang untuk GoPro Hero 4 Black. Ya, cukup disayangkan untuk GoPro Hero 4 Black tidak memiliki layar tambahan, jadi Anda harus memberi layar tambahan. Oke, di nomor 2 saya ada rekomendasi dari brand Xiaomi, yaitu Xiaomi Y2 4K. Xiaomi Y2 4K ini sekaligus kamera yang saya pakai akan saya masukkan ke dalam rekomendasi kamera action cam kali ini. Selanjutnya akan saya bahas untuk spesifikasinya terlebih dahulu, lanjut ke kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan dan kelebihannya akan saya cantumkan sesuai pemakaian saya sendiri. Kalau saya salah mohon koreksi. Oke, saya akan bahas untuk spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk spesifikasinya menggunakan sensor CMOS dan kamera resolusi berresolusi 12 megapiksel dan untuk lebar lensanya adalah 160 derajat. Untuk aperture yaitu f2,8. Untuk spesifikasi video yaitu 4K 30 fps, 2K 30 fps, 1440p 60 fps, dan 1080p hingga 120 fps. Untuk slow motion bisa 1080p 120 fps, 720p 240 fps super slow motion. Jadi untuk kalian yang mau rekam-rekam slow mo, kamera ini cukup banget cuy karena fps nya sangat gede dan ada fitur slow-nya juga. Untuk video codecnya adalah H264, belum ada H265 karena ini kamera cukup lawas. Selanjutnya untuk foto resolusi adalah 3840 x 2160 pixel alias bisa sampai 12 megapiksel, 85 megapiksel, 5 megapiksel juga. Ada pilihan resolusi foto di kameranya. Selanjutnya untuk layarnya berukuran 2,19 inch dan sudah touchscreen. Untuk resolusi layarnya adalah 640 x 360 pixel dan sudah touchscreen. Untuk sensitivitas touchscreen atau responsibility touchscreen sangat bagus dan sangat cepat. Selanjutnya untuk memori bisa sampai 128 GB. Jadi memerlukan kelas 10 atau UHS ya. Seperti SanDisk Extreme yang seperti itu guys. Untuk baterainya menggunakan bahan LiPo dan berkapasitas 1400 mAh. Jadi kalian dapat merekam hingga 2 jam lebih menurut saya. Ya, pemakaian saya dulu pas di track bisa sampai 2 jam lebih sampai mati beneran cuy. Dan untuk port ataupun port micro HDMI jadi gak ada. Oke, lanjut untuk kelebihannya, kamera ini memiliki WiFi jadi Anda bisa mengakses kameranya juga dari handphone seperti GoPro Hero 4. Dan untuk kelebihan selanjutnya, kamera ini memiliki image stabilizer. Jadi kalian tidak usah khawatir jika videonya goyang. Kamera ini memiliki fitur image stabilizer. Tapi fitur image stabilizernya tidak sebagus GoPro gitu. GoPro Hero 7 ke atas gitu. Jadi untuk kelebihan selanjutnya yaitu fitur slow motion yang bisa membuat Anda menangkap gambar super lambat gitu. Selanjutnya yaitu sudut ultra lebar 160 derajat. Ingat, sudut ultra lebar ini tidak bisa mengaktifkan sekaligus dengan image stabilizer. Lanjut untuk kekurangannya, saya akan bahas singkat saja karena waktunya tidak cukup untuk membahas Xiaomi Y ini.
Untuk kekurangannya yaitu tidak memiliki port untuk mic eksternal, jadi Anda harus mod mic istilahnya. Jadi Anda membobol bodi kamera, jadi melubangi dan dimodif lagi dalamnya untuk bisa dimasukkan mic eksternal. Selanjutnya untuk kamera ini tidak ada versi barunya, jadi jika Anda ingin membeli kamera ini, Anda harus membelinya dengan kondisi second atau bekas. Di toko online banyak. Lalu untuk image stabilizernya yang lumayan kaku menurut saya. Ya, image stabilizernya tidak smooth cuy, jadi kadang emang ada lumayan patah-patah sedikit image-nya. Jadi ketika menangkap video, jadi ada seperti pergerakan langsung dari image stabilizernya yang membuatnya tidak kelihatan begitu rapi. Oke, mungkin segitu untuk bahasan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan kamera Y2 4K ini. Selanjutnya untuk harga Y2 4K ini dari kisaran 900 hingga 2 juta. Itu tergantung kondisi. Anda harus pinter-pinter milih untuk Y2 4K ini karena ada WiFi yang non-aktif dan ada yang aktif. Jadi Anda harus pinter-pinter memilih. Saya ini membeli dengan kondisi WiFi aktif seharga 1,2 juta dengan kelengkapan kamera dan side frame-nya gitu cuy. Jadi ya lumayan. Ya, baterainya juga ada. Jika menurut Anda harga segini masih lumayan mahal, kalian bisa membeli Y-Action biasa yang tidak memiliki layar belakang. Ya, Y-Action ini cukup murah, dari harga 500, 400, 600 juga ada. Tapi spesifikasinya beda lagi, di bawah Y2 4K. Oke, kita lanjut ke urutan terakhir karena videonya mau habis, jadi gak sempet bahas lebih banyak action cam rekomendasi lagi cuy. Jadi kita langsung menuju yang terakhir. Oke, di rekomendasi nomor 3 saya ada dari merek Brica, yaitu Brica Alpha Mark 3S. Brica ini saya cantumkan karena memiliki fitur yang bagus, stabilisasi yang bagus, dan memiliki layar tambahan di depan seperti GoPro. Lanjut, saya akan bahas spesifikasi Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini. Untuk spesifikasinya memiliki sensor dari Sony Exmor-L image sensor beresolusi 16 megapiksel. Untuk resolusi videonya yaitu 4K dengan 30 fps, bisa dengan electronic image stabilizer atau kita sebut saja stabilizer, dan 2,7K 30 fps dengan stabilizer, Full HD 1080p 60 atau 30 fps bisa dengan ACE, HD 720p 120 fps dengan ACE. Oke, lanjut. Untuk resolusi fotonya bisa mencapai 20 megapiksel seperti 2 megapiksel, 5 megapiksel, 8 megapiksel, 12 megapiksel, 16 megapiksel, dan terakhir 20 megapiksel. File formatnya seperti MP4 dan H264. Untuk bitrate 30 Mbps, dan untuk foto hanya dengan format JPEG. Untuk layarnya memiliki layar dengan 2 inch dengan LCD, dan untuk depannya dengan layar 0,5 inch monokrom LCD. Kapasitas baterai 1000 mAh dengan bahan Li-ion. Diklaim bisa bertahan 110 menit, yaitu seperti 2 jam kurang 10 menit, dan 70 menit dengan live streaming atau operasi normal. Untuk penyimpanannya micro SD kelas 10 UHS 1 dengan kapasitas maksimal 60 GB. Untuk fiturnya memiliki fitur time lapse, burst mode, Wi-Fi, dan memiliki remote control. Remote control ini menurut saya sangat membantu karena Anda tidak perlu menekan tombol di kamera, cukup tekan tombol di remote-nya saja, maka Anda sudah bisa merekam atau mengambil foto dari kamera. Oke, saya akan bahas kelebihan dari kamera ini. Kamera ini sudah memiliki Wi-Fi, jadi Anda bisa mengakses kameranya melalui HP, atau Anda bisa mentransfer file dari kamera ke HP. Cukup memudahkan karena Anda tidak memerlukan kabel-kabel. Lalu kamera ini memiliki jack 3,5 mm, jadi Anda bisa menggunakan mic eksternal tanpa memikirkan harus membeli
adaptor mic 3,5 mm seperti GoPro Hero 4. Oke, lanjut, saya akan membahas kekurangannya. Untuk kekurangannya, menurut saya hasil video dari B Pro ini, menurut saya gambarnya sedikit oversaturated dan oversharpens. Jadi detail yang Anda dapat itu seperti warna terlalu cerah menurut saya, atau terlalu berwarna, tidak natural. Untuk sharpens itu jadi membuat video Anda detailnya terlalu tajam atau seperti tidak natural sharpness. Lalu selanjutnya untuk stabilisasinya sama seperti YouTube 4K, tidak mulus. Kadang terjadi patah-patah ketika kamera mau melakukan proses stabilisasi pada kamera. Dan untuk kekurangan selanjutnya, B Pro 5i Mark III's ini terbagi dua versi, seperti versi Electronic Image Stabilizer, jadi Anda memiliki fitur stabilisasi dalam kamera itu, tapi Anda tidak memiliki fitur ultra wide. Dan untuk versi keduanya yaitu versi ultra wide, jadi Anda memiliki fitur lensa ultra wide tapi Anda tidak memiliki fitur stabilisasi. Jadi itu cukup disayangkan karena Anda tidak mendapatkan dua fitur sekaligus itu dalam satu kamera, melainkan harus membeli dua kamera. Oke, jadi kesimpulannya mungkin beberapa kamera yang saya rekomendasikan ini tidak lengkap, seperti lengkap review-reviewnya, review hasil gambar, hasil video, dan fitur-fiturnya saya tidak bisa buktikan secara langsung. Jadi Anda harus melihat review-review kamera-kamera ini dari channel orang lain. Jadi semuanya bergantung pada kebutuhan kalian masing-masing. Kalau saya sih Xiaomi itu 4K. Oke, mungkin sekian, saya akan tutup rekomendasi action cam untuk bike vlog ini karena memang videonya sudah terlalu panjang dan mungkin penonton akan bosan melihatnya karena videonya ya tidak detail, banyak omong, bicaranya gagap ya. Mungkin cukup sekian cuy, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus.